Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Soekardi dengan NPM 2051020252 kelas D Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap laba bersih pada bank muamalat dengan NPF atau Non-Performing Finance sebagai variabel mediasi pada tahun 2017 sampai tahun 2021. Yang pertama yaitu dari latar belakang. Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang bertujuan untuk keamanan dan melakukan investasi untuk memperoleh bunga atau keuntungan dan memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Perbankan yang berkembang di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan pada pengertian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi keuangan. Dengan demikian, dalam bank terdapat minimal atau sedikitnya dua macam kegiatan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, kemudian yang kedua yaitu menyalurkan pada masyarakat yang membutuhkan dana. Berdasarkan data pada laporan keuangan tahunan Bank Muamalat pada tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah mengalami penurunan di tiap tahunnya, sedangkan pada data NPF atau Non-Performing Finance mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,24%, tapi pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,02%. Kemudian pada laba bersih pada Bank Muamalat mengalami penurunan di setiap tahunnya. Murabahah adalah instrumen pembiayaan yang menyetujui pihak bank syariah agar memberitahukan terhadap nasabah mengenai pencapaian harga aset dan keuntungan yang dikenakan. Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan ini bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Namun jika bank hanya fokus dalam meningkatkan laba saja, maka pertumbuhan bank itu sendiri tidak akan maksimal. Jika terjadinya kredit macet atau pembiayaan yang bermasalah atau kurang lancar, rasio non-performing financing atau NPF berfungsi sebagai indikator kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah atau kredit macet tadi. Besarnya NPF yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia adalah maksimal 5%. Jika melebihi 5%, maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan pada bank itu sendiri. Riset gap pada penelitian ini yaitu menurut penelitian yang dilakukan oleh Mawadah Warohmah pada tahun 2021 dan Rizky Varianti, Ambang Agus Pramuka, Tik Sri Purwati pada tahun 2019 menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF atau Non-Performing Finance. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Anggia Putri pada tahun 2021 bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap NPF atau Non-Performing Finance. Menurut penelitian Diah Nurdiwati, Retno Ayu Muninggar pada tahun 2019 dan Imro'atus Suaidah tahun 2020 mengemukakan hasil penelitian dengan objek yang sama, yaitu NPF atau Non-Performing Finance terhadap laba bersih terdapat pengaruh positif terhadap laba bersih tersebut. Sedangkan Abdul Haris Romdoni, Bunga Hairunisa Cateradi pada tahun 2018 mengemukakan hasil penelitiannya, yaitu menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh pada NPF atau Non-Performing Finance terhadap laba bersih pada Bank Muamalat Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, adakah pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba bersih pada Bank Muamalat? Yang kedua, adakah pengaruh terhadap pembiayaan murabahah terhadap NPF Non-Performing Finance pada Bank Muamalat? Dan yang terakhir, adakah pengaruh laba bersih terhadap NPF atau Non-Performing Finance pada Bank Muamalat? Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh antara pembiayaan murabahah
terhadap laba bersih pada bank muamalat. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh antara pembiayaan murabahah terhadap NPF atau non-performing finance pada bank muamalat. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh antara laba bersih terhadap NPF atau non-performing finance pada bank muamalat. Bab 2 yaitu landasan teori dan pengajuan hipotesis. Yang pertama yaitu teori stewardship. Teori stewardship merupakan teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka, yaitu untuk kepentingan organisasi atau perusahaan. Sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang agar para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal. Selain itu, perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya karena steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori stewardship dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan. Bank syariah sebagai prinsipal yang mempercayakan nasabah sebagai steward untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan dari nasabah itu sendiri, antara prinsipal dan steward yang mendasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi tersebut, yaitu memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani. Dengan diberlakukannya teori ini, maka bank sebagai pemilik dana atau sohibul mal memberikan kepercayaan terhadap masyarakat atau nasabah itu sendiri sebagai pengelola dana atau mudorib untuk mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang bersifat produktif demi mencapai tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan hidup. Teori yang kedua yaitu teori syariah enterprise. Menurut Triwunono pada tahun 2007, teori syariah enterprise adalah teori yang menempatkan Tuhan sebagai pusat segala sesuatu. Tuhan menjadi tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Sedangkan manusia hanya sebagai wakilnya dari Tuhan saja atau khalifatullah fil ard yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. Sejalan dengan syariah enterprise teori atau SAT, sesungguhnya harta adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan hanya titipan untuk manusia dan harus dikelola sebaik-baiknya, termasuk dalam menyalurkan pembiayaan. Hendaknya tetap memperhatikan tingkat pembiayaan agar tidak melebihi batas dana yang dimiliki, dan mempertimbangkan kemungkinan tidak tertagihnya pembiayaan atau tidak terbayarnya pembiayaan tersebut agar rasio NPF atau non-performing finance tetap dalam pengawasan manajemen. Selain itu juga perbankan syariah harus memperhatikan prinsip yang merupakan dasar dari operasional perbankan syariah itu sendiri. Dalam hal ini adalah pelaksanaan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya yaitu pengertian pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah menurut PSAK nomor 102 yaitu murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati oleh penjual, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan harga barang tersebut kepada pembeli. Dan yang kedua yaitu pengertian dari laba bersih. Menurut Kashmir, laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi oleh biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu, termasuk di dalamnya yaitu pajak. Tujuan dari dihasilkannya laba terdapat 3 tujuan utama, yaitu yang pertama sebagai sumber dana untuk dana
cadangan sebagai sumber dana untuk dana cadangan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan investasi, pengembangan, serta dana darurat perusahaan. Yang kedua yaitu sebagai sumber dana untuk membayar hutang dari perusahaan itu sendiri. Dan yang ketiga sebagai sumber dana untuk membiayai biaya operasional dan bahan baku. Selanjutnya yaitu pengertian dari NPF atau Non-Performing Finance. Menurut Varianti dan Purwati mengatakan bahwa Non-Performing Financing atau NPF adalah pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan yang kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan yang bermasalah atau kredit macet. Selanjutnya yaitu ada hipotesis. Yang hipotesis pertama yaitu hubungan antara pembiayaan murabaha terhadap laba bersih. Apabila pembiayaan murabaha meningkat, maka laba bersih juga akan meningkat, yang diimbangi dengan lancarnya pembiayaan kredit oleh nasabah. Hal ini didukung oleh penelitian Anissa Abda pada tahun 2020 dan Elena Rahmatika dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang menyatakan pembiayaan murabaha berpengaruh positif terhadap laba bersih. Sebaliknya, apabila pembiayaan murabaha menurun, maka laba bersih juga akan menurun. Hal ini didukung oleh penelitian Asta pada tahun 2016 yang menyatakan pembiayaan murabaha berpengaruh negatif signifikan terhadap laba bersih. Tetapi pada penelitian Jody Setiawan dan kawan-kawan pada tahun 2018 dan Mulyanti pada tahun 2019 menyatakan bahwa pembiayaan murabaha berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Berdasarkan deskripsi tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah H1, pembiayaan murabaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih pada bank muamalat. Yang kedua yaitu hubungan antara pembiayaan murabaha terhadap NPF atau Non-Performing Finance. Besar kecilnya pembiayaan murabaha merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laba bersih pada bank syariah. Hal ini didukung oleh penelitian Rizky Varianti dan kawan-kawan pada tahun 2019 dan Muhammad Wazir Murasul pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa pembiayaan murabaha berpengaruh positif terhadap NPF atau Non-Performing Finance. Sebaliknya, jika terjadi kredit macet pada pembiayaan murabaha, maka pembiayaan murabaha akan menurun. Hal ini didukung oleh penelitian Anggia Putri dan Birman pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa pembiayaan murabaha berpengaruh negatif terhadap NPF atau Non-Performing Finance. Akan tetapi pada penelitian Mawadah Warohmah dan kawan-kawan pada tahun 2021 menyatakan pembiayaan murabaha berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. Berdasarkan deskripsi tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah H2, pembiayaan murabaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap Non-Performing Finance. Yang ketiga yaitu hubungan antara NPF atau Non-Performing Finance terhadap laba bersih. Apabila angka NPF naik, maka laba bersih pada suatu bank akan menurun. Hal ini didukung oleh penelitian Imro'atus Su'idah pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Sebaliknya, pada penelitian Doni Syahreja dan Rini Guslina pada tahun 2020 serta Iqbal Ramadhani pada tahun 2018 menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap laba bersih. Tetapi pada penelitian Diah Nurdiwati dan Retno Ayu Muninggar pada tahun 2019 menyatakan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Berdasarkan deskripsi tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu H3 NPF berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada bank muamalat. Hipotesis yang keempat yaitu hubungan antara NPF sebagai variabel mediasi antara pembiayaan murabaha terhadap laba bersih pada bank muamalat Indonesia, yaitu semakin tinggi pembiayaan murabaha,
maka semakin tinggi pula laba bersih yang dapat dihasilkan dari pihak bank. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa bisa terjadi penurunan laba bersih dari bank itu sendiri akibat dari banyaknya pembiayaan bermasalah atau kredit macet oleh nasabah. Menurut penelitian Tariza Putri pada tahun 2021, NPF memediasi equity financing dan debt financing terhadap profit expense ratio. Menurut Alfi Dinarbi Cahyani dan kawan-kawan pada tahun 2020, NPF memediasi penyaluran pembiayaan syariah dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas. Sebaliknya, pada penelitian Mirawati dan kawan-kawan pada tahun 2019, NPF tidak memediasi CAR terhadap ROA. Tetapi pada penelitian Nurul Hasanah dan kawan-kawan pada tahun 2020, NPF memediasi pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap ROE, serta dalam penelitian Arif Maulana dan Noven Suprayogi pada tahun 2019, NPF memediasi FDR terhadap ROA. Berdasarkan deskripsi tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah H4, NPF dapat memediasi pembiayaan murabahah terhadap laba bersih pada bank muamalat. Bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian yaitu dilakukan pada periode tahun 2017 dan tahun 2020 sampai tahun 2022. Tempat penelitian dilakukan yaitu penelitian ini dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia. Yang kedua ada pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data time series. Kuantitatif adalah data-data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Sedangkan time series itu sendiri adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang sudah dikumpulkan atau sudah tersedia pada suatu instansi. Observasi penelitian ini dimulai dari Desember 2017 sampai dengan Desember 2022 dengan skala tahunan. Selanjutnya yaitu ada populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan waktu serta dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti. Populasi dibedakan menjadi dua, yaitu populasi finite dan populasi infinite. Populasi finite adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasi secara pasti dapat diketahui, sedangkan populasi infinite adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasinya tidak dapat dihitung secara pasti. Populasi dalam penelitian ini meliputi informasi laporan keuangan bank muamalat yang diterbitkan oleh bank muamalat. Selanjutnya ada sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika populasi benar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Misal, contohnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Sehingga populasi dan sampel digunakan meliputi dalam penelitian ini adalah pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba bersih pada bank muamalat dengan NPF sebagai variabel mediasi pada tahun 2017 sampai 2022. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan cara melihat laporan keuangan pada bank muamalat yang tersedia melalui website resmi dari Bank Muamalat Indonesia. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Yang pertama yaitu ada variabel terikat, yaitu pembiayaan murabahah. Menurut Adi Warman Karim, pembiayaan murabahah adalah akad jual beli dari suatu barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Yang kedua ada variabel mediasi, yaitu non-performing financing atau NPF. Adalah pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan yang kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Yang ketiga ada variabel terikat, yaitu laba bersih. Menurut Wiratna Sujarweni, laba bersih adalah angka terakhir dari perhitungan laba rugi, di mana untuk mencarinya yaitu laba operasi ditambah dengan pendapatan lain-lain dikurangi dengan beban lain-lain. Selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian agar pekerjaannya menjadi lebih mudah dan lebih baik.
dalam artian lebih cermat, lengkap, sistematis, sehingga lebih mudah untuk diolah. Instrumen penelitian menurut Sugiono adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa instrumen merupakan suatu alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam menggunakan metode pengumpulan data secara sistematis dan lebih mudah. Pada penelitian ini, penulis menggunakan instrumen pedoman dokumentasi dalam kurun waktu atau time series. Alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data dan arsip-arsip dokumentasi, dalam hal ini laporan keuangan dari Bank Muamalat Indonesia. Selanjutnya yaitu metode analisis data, analisis deskriptif, yaitu analisis yang bertujuan untuk mengolah data-data dan menyajikannya sehingga menjadi informasi yang dapat digunakan. Dalam penelitian yang dilakukan pada Bank Muamalat, pada periode tahun 2017 sampai 2022 ini, statistika deskriptif yang dijelaskan meliputi rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Uji asumsi klasik adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui layak atau tidaknya model regresi berikutnya, di mana uji asumsi klasik yang dilakukan pada Bank Muamalat selama periode 2017 sampai 2022 terdapat 4 pengujian yang dipakai, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi. Yang pertama, uji normalitas. Penelitian ini digunakan untuk menguji normal tidaknya distribusi antara variabel dependen dan independen pada Bank Muamalat selama periode 2017 sampai 2022. Dalam pengujian normalitas ini menggunakan metode JP atau jar pemberan. Data tersebut dikatakan normal atau tidak dapat dilihat dengan cara melihat nilai probabilitasnya. Jika probabilitas JP lebih besar dari A, maka residual terdistribusi normal. Apabila probabilitas JP lebih kecil dari A, maka residual terdistribusi tidak normal. Yang kedua ada uji multikolinearitas, yaitu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara variabel independen pada Bank Muamalat selama 2017 sampai 2022. Variabel independen yang memiliki hubungan dengan yang cukup tinggi dengan variabel independen lainnya maka tidak layak untuk digunakan bersama-sama. Hal ini dikarenakan terdapat pengukuran aspek variabel yang sama. Kriteria yang digunakan untuk menentukan multikolinearitas yaitu apabila koefisien korelasi antara variabel bebas kurang dari 0,8 maka tidak terdapat masalah multikolinearitas. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Penelitian ini bertujuan untuk menguji model regresi terjadi ketidaksamaan atau tidak varians dari 52 residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya pada Bank Muamalat selama periode 2017 sampai 2022. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Kriteria untuk menentukan heteroskedastisitas sebagai berikut. Yang pertama, nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikan atau 0,05, maka dapat disimpulkan tidak autokorelasi. 2. Nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikan, maka HO ditolak atau dapat disimpulkan bahwa autokorelasi.